Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya kita kalau ahli sunnah kan dua partai ya. Ya, di dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak yang keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab, a'rab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarobak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarobak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam asarun min asari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong, ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5. 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5,5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah, itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis.
Saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah? Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan kayak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu gak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Qur'an menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah, apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balen malih. Jadi sebetulnya Quran tuh ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wa ma rabbul alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, "Rabbus samawati wal ardi." Yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, "Ndak, ma'alim tulakum min ilahin wairi." Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, "Ya Tuhanku yang di langit." Terus manggil Haman Mesir, "Ya Haman ibn li sarhal ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi Musa." Haman, bikinan saya piramida yang tinggi. Aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan ya pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, jek iso diguncang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangane metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin. Sanggep ae rodok mungkin.
Pemane nak sing ndik kan yo, biasanya hasud wong ndik. Wah itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyaingi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoke Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alim nyaingi. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu ku rantok royalti, tambah parah lagi itu. Nah, aku enggak pakai logika ikhlas. Pakai logika ikhlas selesai semua.